Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kaula muda, apa kabarmu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Lantas apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama kita akan belajar mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Dan yang kedua kita akan belajar mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Veris Oost-Indisch Company. Nah, sebutan company untuk masyarakat Belanda kala itu dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau kita kenal sebagai politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan lain atau mengadu domba dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rokdi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk keperluan militer tentu sangat menyengsarakan rakyat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Sebagai contohnya ada seperti ini, Pangeran Diponegoro di Jawa, kemudian Cut Nyak-Din di Aceh, kemudian Sultan Hasanuddin di Makassar, dan Kapiten Patimura di Maluku. Nah, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia bukan hanya menyadarkan kalangan bangsa Indonesia saja, akan tetapi juga menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Seperti yang pertama ada Walter Robert Baron van Hove. Beliau ini mengkritik sistem kolonialisme di Indonesia. Yang kedua ada Edward Dawes Dekker atau kita kenal dengan Multatuli. Beliau menulis Magzavelar yang menceritakan tentang kesengsaraan rakyat Banten. Dan yang ketiga ada Van de Venter. Beliau ini menggagas politik balas budi atau etika politik yang berisi edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Karena usulan Van de Venter tadi terkait dengan edukasi, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Mereka mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya, selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Itu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kemudian materi kedua mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Ini adalah gambar Dr. Sutomo. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo. Salah satunya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia membuat Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1948 menetapkan hari berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional
yang diperingati sampai sekarang. Begitu kiranya materi kita pada pertemuan yang pertama ini. Semoga paham selalu, semoga kalian juga sehat selalu di rumah, tetap laksanakan protokol kesehatan dan terima kasih semuanya.